Fenomena alam El Nino saat ini telah memasuki wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi jika El Nino akan memuncak pada bulan Agustus ini dan akan terus menguat hingga akhir tahun 2015. Terlepas dari dampak pasti kekeringan yang akan memanjang hingga bulan November mendatang, fenomena El Nino ternyata memberikan dampak lain yang bisa menjadi berkah jika dimanfaatkan dengan baik. El Nino yang adalah gejala alam berupa naiknya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sekitar ekuator berdampak pada turunnya suhu permukaan air di beberapa wilayah perairan Indonesia. Dinginnya permukaan laut akan berdampak baik pada produksi klorofil yang menjadi sumber makanan ikan. Dengan fenomena tersebut, maka jumlah ikan yang akan bermigrasi ke perairan Indonesia akan melonjak. Panen ikan pun dengan sendirinya akan melimpah. Selain nelayan, dampak positif El Nino juga dirasakan para petani garam yang produktivitasnya tergantung pada sinar matahari dan cuaca kering. Namun pertanyaannya, apakah dampak positif ini sudah tersosialisasikan dengan baik di masyarakat? Lalu seperti apa target pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memaksimalkan fenomena ini? Ya, pemirsa, fenomena El Nino yang telah berimbas di wilayah Indonesia ternyata memberikan keuntungan besar di sektor kelautan dan perikanan. Untuk membahas berkah tersembunyi di balik El Nino, kita akan membahasnya dengan pengamat kemaritiman yang juga merupakan Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Bapak Riza Damanik. Apa kabar Pak Riza? Terima kasih sudah hadir. Selamat pagi di studio kami hari ini. Oke, ini menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Artinya ada sebuah manfaat yang akan dirasakan oleh perikanan dan juga perikanan kita lah ya. Sebetulnya seberapa besar sejauh ini sudah dimanfaatkan Pak Riza? Ya, saya sebelum masuk ke manfaat tadi ya, saya kira ada dua level pembicaraannya. Level pertama adalah peluang secara ekologis ya. El Nino ini memberikan dampak positif bagi perairan Indonesia di lokasi-lokasi tertentu karena terjadinya upwelling ya, bahwa nutrien yang ada di dasar perairan itu naik ke atas, ya khususnya di misalnya saya ambil contoh di Jawa bagian selatan gitu ya, Laut Banda. Ketika nutrien naik ke atas, maka tentunya ikan-ikan yang berada di permukaan air maupun kolom air, ya ikan-ikan pelagis itu mengalami banyak gitu ya. Dan potensi ini tentu tidak terjadi di seluruh perairan Indonesia, hanya di lokasi-lokasi tertentu saja. Yang di laut garis ekuator itu saja ya. Betul. Manfaat yang secara ekologis tadi terjadi, terpola tadi itu, tentu tidak bisa secara otomatis disebut menjadi peluang atau menjadi bagus bagi bangsa kita bila mana tidak termanfaatkan, kan begitu ya. Maka oleh sebab itu saya ingin mengatakan bahwa puncak dari situasi hari ini atau fenomena El Nino ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat kita bila mana kita bisa mengetahui dengan tingkat akurasi yang kuat gitu ya, lokasi-lokasi yang baik di mana ya, lalu juga ikan-ikan apa saja dan seterusnya ya, termasuk dengan alat tangkap apa saja yang bisa kita gunakan, dan dengan demikian nantinya kita bisa menggunakan peluang ini ya, peluang El Nino ini bermanfaat bagi masyarakat kita. Dari pola yang kemudian juga sudah terjadi, karena kan El Nino ini kemudian menjadi sebuah hal yang terjadi setiap tahunnya gitu ya. Anda kemudian tadi menyebutkan bahwa apa yang terjadi, peluang secara ekologis ini dapat dimanfaatkan jika diakali oleh beberapa strategi. Sejauh mana strategi-strategi ini sudah diterapkan, sudah baik atau belum Pak Riza? Saya lihat ada kemajuan ya untuk beberapa hal, misalnya sistem informasi cuaca yang sedang dikembangkan oleh pemerintah ya, Kemeninfo misalnya dengan MFish itu. Tapi di sisi yang lain saya ingin katakan bahwa ada persoalan yang cukup mendasar hari ini, bahwa perkembangan atau dinamika iklim itu kan mengalami pergeseran-pergeseran yang sangat fluktuatif ya, sebagai bagian dari fenomena perubahan iklim. Dalam situasi yang seperti itu, maka tindakan-tindakan yang diharapkan kan lebih komprehensif ya, lebih komprehensif. Saya ingin mengatakan misalnya fenomena El Nino tadi yang kita tahu pemerintah mengatakan atau memperkirakan itu akan terjadi juga nanti pelambatan musim hujan, misalnya 2 bulan mundur ke belakang. Hal-hal yang seperti ini kan harusnya bisa tersampaikan jauh-jauh hari kepada masyarakat kita. Termasuk antisipasi yang bisa dilakukan. Ya, benar ada dampak negatifnya
tapi juga banyak potensi positifnya, gitu ya. Nah, potensi positif ini saya kira kurang dielaborasi, ya, kurang dioptimalkan. Maka kita selalu kagetan kan. Hari ini kita kaget lagi ada El Nino kan begitu ya. Ya, dengan pola yang sama seperti itu sebetulnya Pak Riza, Indonesia sebagai poros maritim dunia sebetulnya sejalan atau tidak sih sebetulnya, atau strateginya sudah mengarah ke arah sana apa belum? Secara ekologis sudah tepat kita sebagai poros maritim dunia. Tapi strateginya saya kira perlu dibenahin. Tadi misalnya bagaimana penguatan masyarakatnya supaya bisa terlibat memanfaatkan peluang ini, ya. Yang kedua, bagaimana juga mekanisme di dalam pola konsumsi kita juga bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan iklim tadi, termasuk diantaranya bagaimana kegiatan ekonomi kita itu bisa bersinergi dengan dinamika yang terjadi di Laut Indonesia. Saya ambil contoh misalnya pada musim-musim El Nino ini, tentunya di daerah-daerah yang misalnya pantai selatan Jawa tadi saya katakan itu akan booming ya ikan-ikan pelagis, baik itu besar maupun kecil misalnya, yang tentunya kita harapkan ketika fenomena ini ada gitu, kita berharap harga-harga ikan yang tadi ya itu bisa mensejahterakan masyarakat kita, bukan justru sebaliknya kan begitu. Maka oleh sebab itu pemerintah harusnya bisa juga memastikan harga ikan sebagai berkah dari fenomena El Nino tadi bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Gitu. Baik, karena itu menjadi satu hal yang sangat penting. Nelayan menjadi sejahtera. Oke, sebelum ke pertanyaan bahwa seperti apa kondisi di lapangan gitu ya, seberapa jauh nelayan ataupun stakeholders lah yang memanfaatkan kondisi El Nino ini, sosialisasi sebenarnya sudah seberapa baik sih dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, manfaat yang akan didapatkan di sektor perikanan kita selama El Nino? Mungkin ada ya, tapi saya bisa mengatakan bahwa sebagian besar diantaranya tidak dilakukan, ya. Dan kalaupun dilakukan ya itu baru setelah kita membicarakan tentang El Nino ini, baru sudah ada exposure mengenai ini baru 2 bulan terakhir ini ya, karena ada fenomena di mana kekeringan dan lain sebagainya itu, maka itu menjadi pembicaraan begitu. Tapi apakah itu diletakkan sebagai strategi kolektif untuk membenahi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat kita? Saya tidak melihat itu dilakukan jauh-jauh hari ya. Misalnya harusnya kan kita tidak membicarakan peluang ini saat ini, harusnya kita sudah bicarakan tahun lalu gitu ya, karena fenomena El Nino kan bukan periode baru yang terjadi tahun ini ya, tahun-tahun sebelumnya juga sempat terjadi, hanya saja tidak terantisipasi dengan baik. Belum dengan sosialisasi yang belum maksimal. Sebetulnya di lapangan seperti apa nelayan membaca gejala alam ini? Apakah mereka kemudian sudah memanfaatkan ini lebih dulu tanpa sosialisasi? Secara natural ya, secara alamiah ya, masyarakat nelayan kita, anggota-anggota kami itu punya kemampuan memang untuk memberikan perkiraan-perkiraan ya, proyeksi-proyeksi terhadap cuaca iklim yang terjadi di perairan lokal di tingkat wilayahnya begitu ya. Tapi tentu ini tidak cukup. Ya, secara faktual kita ketahui bersama bahwa fenomena perubahan iklim itu memberikan dinamika yang sangat tinggi begitu terhadap perubahan-perubahan iklim begitu ya, yang pada akhirnya juga merubah suhu begitu ya di atmosfer, di perairan kita, yang pada akhirnya juga ternyata berimplikasi terhadap pergeseran-pergeseran terhadap misalnya pola distribusi ikan ya, distribusi nutriennya ya, termasuk juga tentu bila mana distribusi ikannya berubah dan lain sebagainya, tentu itu akan berimplikasi pula pada kebutuhan perubahan-perubahan terkait dengan jenis alat tangkap yang digunakan, lokasi-lokasi penangkapan ikan di mana yang potensial dan seterusnya. Ya, secara kemampuan dari nelayan sendiri, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa adanya sosialisasi terkait dengan lokasi, kemudian juga jenis ikan, alat tangkap dan lain sebagainya, seberapa besar kemudian nelayan kita sudah siap untuk memanfaatkan El Nino ini gitu ya, dalam arti alat tangkap dan lain sebagainya? Saya kira potensinya cukup besar. Masyarakat kita cukup punya kemampuan untuk itu ya. Nelayan-nelayan kita punya kemampuan untuk melakukan itu. Tinggal informasinya harus disampaikan. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa nelayan-nelayan kita kan bukan yang 1-2 hari di laut ya, sudah melakukan aktivitas yang serupa cukup panjang dan sudah terpola. Ya, insya Allah itu sudah terpola. Tinggal pemerintah perlu memberikan dukungan informasi yang lebih komprehensif begitu, termasuk
pengawasan dari mulai hulu ke hilirnya ya. Kalau kita bisa tingkatkan produksinya kan juga kita harus pastikan juga bahwa bagaimana nanti produksi ini bisa diserap oleh pasar dengan baik gitu ya, bisa menjadi memperkuat industri dalam negeri kita, bisa memastikan kebutuhan ikan domestik kita terpenuhi dan seterusnya. Ya, supaya semakin banyak pihak yang menikmati keuntungan dari dampak El Nino ini, bukan hanya pihak tertentu saja ya. Pak Riza, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, dialog akan kita lanjutkan setelah jeda berikut. Kami akan mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 081183355551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021529003008 atau di 021529003111.